Sebelumnya aku mau tanya nih, kamu tahu nggak genus itu apa? Tahu. Kamu udah pernah nyoba atau belum? Aku udah pernah nyoba 1 kali. Oke. Halo Mbak, selamat sore. Sore, Mbak. Sebelumnya saya mau tanya nih, Mbaknya tahu genus nggak? Tahu. Oke. Mbaknya udah pernah nyobain atau belum? Belum sih, sejauh ini belum. Kalau Mbaknya sendiri tahu nggak sih Mbak genus itu apa? Setahu saya genus tuh kayak salah satu tes COVID ya Mbak ya, kayak selain swab sama itu sih rapid tahunnya. Mbaknya pernah nyoba atau belum nih sebelumnya? Belum pernah. Genus C19 adalah alat yang dibuat khusus oleh para ahli dari Universitas Gadjah Mada untuk mendeteksi infeksi virus corona atau lebih tepatnya volatile organic compound yang terbentuk karena adanya infeksi COVID-19 yang dideteksi melalui embusan napas. Alat ini meniru cara kerja hidung manusia dengan memanfaatkan sistem penginderaan atau larik sensor gas dan artificial intelligence dalam membedakan pola senyawa yang dideteksi. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem cloud computing yang memungkinkan untuk deteksi virus corona jenis baru secara real-time. Cikal bakal alat ini sudah dimulai sejak 6-7 tahun lalu. Kala itu, ada kebutuhan sebuah alat untuk mendeteksi keberadaan narkoba bagi aktivitas di pelabuhan. Yang berarti, sejak 7 tahun lalu, UGM sudah berhasil menciptakan alat pendeteksi tersebut. Saat ini, kala wabah COVID-19 melanda di Indonesia, alat tersebut kemudian dikembangkan lagi guna mendeteksi penderita COVID-19. Produk Genos yang telah memiliki izin edar alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 24 Desember 2020 lalu juga telah melalui uji profiling dengan menggunakan 600 sampel data valid di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID-19 Bambang Lipuro di Yogyakarta. Dengan hasilnya yang menunjukkan tingkat akurasi tinggi, yaitu 97%. Dengan adanya temuan cerdas seperti ini, kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini? Mari kita lihat opini dari beberapa warga yang sempat saya wawancarai. Mbak, ini kan karya anak bangsa ya, temuan dari UGM. Gimana sih pendapat Mbaknya tentang temuan ini? Bagus sih ya Mbak, kan inovatif buat anak-anak bangsa itu toh Mbak, penemuannya dari UGM itu tadi ya. Terus buat tesnya sendiri cukup mudah, cukup cuman ditiupin daripada yang swab yang ditusuk-tusuk gitu. Biasanya kan yang tua-tua kayak gitu pada takut tuh Mbak ditusukin. Sakit gitu kan, cuman niup aja lah. Terus buat biaya tesnya itu juga sangat murah gitu, affordable lah gitu. Mbaknya sendiri ada rencana buat nyoba Genos atau enggak? Ada juga pengen tahu sebenarnya gimana aku keadaannya gitu, tapi belum butuh sih gitu. Itu kan biasanya buat syarat-syarat kalau mau pergi kayak gitu kan. Itu Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Iya. Ini kan karya anak bangsa ya Mbak dari UGM. Gimana sih pendapat Mbak tentang temuan ini? Aku malah baru tahu ya kalau ini karya anak bangsa ya Mbak ya. Jadi ya, bagus sih. Pinter ya berarti. Iya, pintar. Kalau Mbak sendiri karyanya apa nih Mbak? Kalau Mbaknya apa ya Mbak? Ada karya apa gitu? Nggak punya sih Mbak. Iya, sama sih Mbak ya. Jadi ya udahlah ya. Nggak apa-apa. Ada rencana mau nyoba nggak Mbak setelah ini? Nggak mau sih Mbak. Ya insya Allah kita sehat-sehat aja gitu ya. Nggak usah menyentuh barang-barang itu ya. Iya. Oke, amin. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Bisa dijelasin nggak gimana pengalamannya sih, tata cara kerjanya sebelum dites itu ada syarat-syaratnya atau enggak, atau hal lain yang kamu rasain waktu dites waktu itu? Oke. Sebenarnya waktu itu aku nggak tahu ya persyaratannya harus kayak gimana. Aku waktu itu langsung ke rumah sakit, terus habis itu aku dikasih kayak semacam alat untuk ditiup
Terus habis itu udah gitu aja, terus alatnya itu dimasukin ke laboratorium, dites, beberapa menit kemudian udah langsung keluar hasilnya. Berarti cepet ya? Iya. Oke. Menurut kamu gimana sih pendapatmu tentang temuan ini? Menurutku temuan ini tuh inovatif banget dan apa ya, kayak bermanfaat banget, soalnya kan harganya kan lebih murah dari alat tes COVID yang lain, terus juga nggak sakit gitu loh daripada yang lainnya. Dah, gitu aja. Kalau disuruh milih, kamu mending tes pakai Genos, swab PCR, antigen atau apa? Genos sih kalau suruh milih, soalnya nggak sakit. Oh ya. Oke, makasih waktunya. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dan kemudahan yang diberikan oleh Genos, mayoritas masyarakat tentu menyambut baik hadirnya inovasi ini. Ditambah dengan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan tes lainnya, yaitu sekitar 20-40 ribu saja tergantung pada tiap-tiap daerah, hasil tes sudah bisa kita dapatkan dengan akurasi tinggi, waktu yang cepat yaitu hanya 80 detik, serta tidak memberikan efek sakit karena kita hanya tinggal meniupkan nafas pada kantong yang telah disediakan. Akan tetapi, sebelum melakukan tes ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, tidak mengonsumsi makanan, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, kopi, teh, atau sesuatu yang berbau khas. Diharapkan tidak menggunakan cairan pembersih atau hand sanitizer yang mengandung alkohol selama proses pengambilan data karena akan mempengaruhi hasil pembacaan sensor. Selain itu, tidak menggunakan sesuatu yang berbau menyengat. Contohnya seperti parfum. Semua ini dilakukan dalam jangka waktu 30 sampai dengan 60 menit sebelum sampel napas diambil. Hal tersebut dilakukan karena apabila virus atau bakteri atau patogen yang masuk ke dalam saluran napas, maka di situ akan terjadi semacam reaksi metabolisme. Bentuknya atau hasilnya berupa senyawa yang mudah menguap atau bahasa ilmiahnya volatile organic compound. Senyawa tersebut sangat khas sehingga bisa dideteksi mana senyawa yang dihasilkan oleh virus corona dan mana yang dihasilkan oleh virus lain. Bau rokok serta bau dari makanan dan minuman yang menyengat dapat mengganggu akurasi Genos sehingga dapat mempengaruhi hasil tes nantinya, seperti kemungkinan dapat mengeluarkan hasil false positive atau positif palsu, atau false negative atau negatif palsu. Hasil false positive adalah suatu kondisi yang terjadi ketika hasil menunjukkan negatif, padahal sebenarnya kita positif, dan begitu pula sebaliknya. Di mana Genos sendiri telah diklaim memiliki positive predictive value dengan nilai 87-88%. Dan inilah yang nantinya dapat menyebabkan terjadinya false positive dengan kemungkinan 12-13%. Sedangkan untuk negative predictive value, yaitu dengan nilai 97%, yang artinya berarti ada 3% kemungkinan terjadinya false negative. Konsep ini sama seperti pregnancy test atau TestPack. Pregnancy test merupakan tahap awal yang memungkinkan terjadinya salah hasil akibat faktor-faktor tertentu, seperti gangguan obat-obatan, penyakit, dan masih banyak faktor lainnya. Ketika TestPack menunjukkan positif hamil, para ibu tetap perlu untuk melakukan tes USG guna memastikan apakah memang beneran hamil atau tidak. Hal ini berlaku juga pada tes Genos, yang mana tetap dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 melalui PCR atau swab antigen, terutama jika dirasa ada gejala-gejala terkait atau mereka yang mendapatkan hasil negatif untuk memastikan apakah memang benar-benar negatif atau tidak, agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih baik. Setelah syarat-syarat tersebut dilakukan, pasien dapat langsung melakukan pengambilan nafas yang dalam melalui hidung dan dihembuskan melalui mulut sebanyak 3 kali. Pengambilan nafas pertama dan kedua dihembuskan melalui mulut dengan masker tertutup. Pengambilan nafas ketiga dihembuskan dengan meniup ke dalam kantong udara sampai dengan kondisi kantong terisi penuh. Setelah kantong udara terisi penuh, segera tekan katup berwarna biru untuk menutup kantong udara. Cukup mudah, bukan?
Saat ini pun Genos sendiri sudah dapat digunakan menjadi syarat berpergian jarak jauh, yaitu kereta dan pesawat seperti yang sudah diterapkan pada stasiun Pasar Senen, stasiun Yogyakarta, serta Yogyakarta International Airport, dan masih banyak lagi tempat lainnya yang menyediakan layanan Genos ini. Menurut saya pribadi, Genos menjadi alat tes COVID-19 yang relevan dan terjangkau karena harganya yang murah, sekaligus prosedur yang cukup mudah dan bisa mendapatkan hasil dengan cepat. Meskipun memang masih ada beberapa kekurangan di dalamnya, seperti harus memenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu, serta masih ada kemungkinan terjadinya false positive maupun false negative. Meskipun begitu, karya anak bangsa Indonesia yang inovatif ini tetap perlu kita apresiasi karena telah memudahkan masyarakat untuk melakukan tes COVID-19, yang membuat kita dapat lebih berhati-hati di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Overall, that's my opinion. How's about yours? Comment in the section below. Thank you and goodbye.